Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Basyirah 13. Masih ayat 1. Bismillah. Fokus sama lafaz Allah. Karena khutbah sudah 4 video. Allah ini adalah nama zat. Dan ini punya nama sifat. Asmaul Husna dan kata lain. Terus apa sih hubungannya Allah dengan alam semesta? Hubungannya adalah penciptaan. Tidak hanya sekedar menciptakan, merawatnya, mengaturnya, tidak menterlantarkan. Beda dengan manusia, seringkali lengah dan tidak bijak. Allah yang ahad ini pada fase ahad, Allah ahad, Allah yang batin ini tidak ada yang mengenali, tidak ada yang menyebut Allah. Walaupun inai Allah adalah Qadim, jadi nama Allah itu Qadim. Sudah ada, walaupun makhluk tidak ada yang menyebut Allah. Allah yang batin ini ingin dikenal, maka itu Allah menampakkan nur datinya. Langkah pertama untuk menciptakan makhluk sehingga dapat mengenalinya, kemudian patuh padanya. Orang yang tidak patuh karena tidak mengenalinya. Kemudian dari nur dati ini Allah pancarkan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini adalah Nur ilahi juga. Nur Muhammad ini adalah zahir batin. Jadi Nur Muhammad adalah fase ketiga itu. Martabat wahidiyah. Martabat keduanya adalah Nur Dati. Martabat pertama adalah ahdah. Allah yang sendirian. Nur Muhammad yang batin menjadilah rohani. Rohani alam semesta. Alam semesta ada rohaninya karena bertasbih. Terbukti bertasbih. Dan nur yang memadat jadilah fisik. Alam jasam dengan kata lain. Jadi nur yang batin menjadi arwah itu martabat alam keempat. Kemudian Nur Muhammad yang batin, yang zahir memadat jadilah alam ajsam, fisik alam semesta dan fisik diri ini. Jadi diri ini adalah zahir batin dari Nur Muhammad. Ada sebuah ayat, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah. Jika kalian cinta kepada Allah, ikutin aku. Zahir batin, bukan zahirnya saja, bukan sunnah zahirnya saja. Syariatnya saja, karena jasa ini berkaitan dengan syariat, yaitu perbuatan dan perkataan jasad ini ada berkaitan dengan syariat, hukum-hukum dengan kata lain. Sedangkan yang batin ini adalah yang menjadi ruh, energi yang memberi tenaga kemampuan pada diri ini. Sehingga diri ini bisa melihat karena ada energi, bisa mendengar karena ada energi ruh, bisa berkalam karena ada energi ruh. Jadi setiap saat kita tidak dapat merasakan dan menyaksikan peran Nur Muhammad setiap saat sedang mengaktifkan basar, sedang mengaktifkan mata, telinga, lisan sehingga bisa mendengar, bisa melihat dan berkalam. Bisa beragenda, iradah, bisa berilmu, itu di hati.
bisa bergerak dan lain sebagainya, itu kudrah. Itu semua adalah Nur Muhammad. Orang yang nggak fana pada Nur Muhammad, yang nggak kenal sama Nur Muhammad, itu terhijab. Karena fana pada Muhammad berarti fana kepada Nur Dzati. Fana kepada Nur Dzati berarti fana kepada Rabbul Izzah. Jadi, zahir batin Nur Muhammad harus difanai. Tidak hanya zahirnya saja, sunnah-sunnah zahirnya saja, tapi sunnah-sunnah rohaninya. Bagaimana penyakit-penyakit dalam hati, bagaimana jiwa ini bisa menyaksikan kehadiran Allah SWT. Orang yang bertauhid, berhakikat, tapi tidak melakukan zikir rasa, zikir kesadaran, sadar setiap peran Nur Muhammad itu hadir setiap saat mengaktifkan organ tubuh ini, itulah yang harus disaksikan. Harus kontak, tidak boleh hutang. Kalau hanya ilmu saja itu namanya iman. Tapi kalau dalam hakikat dan bisa hakikat harus disaksikan pada waktu itu juga. Setiap kejadian, setiap kita merasa melihat karena sedang diaktifkan. Nah, siapa yang mengaktifkan? Nur Muhammad. Jadi harus disaksikan. Syahadat juga begitu. Jadi menyaksikan itu adalah syahadat. Rasa. Orang yang tidak paham, tidak mengenali, mengalami sendiri, tidak menyaksikan sendiri, kemudian bersaksi di pengadilan, itu namanya ditolak, bohong, palsu kesaksiannya. Di dalam dimensi hakikat itu harus nyata kesaksiannya. Harus nyata dan nyata. Mengalami sendiri, melihat sendiri, menyaksikan, merasakan sendiri. Apa itu rasa? Rasa itu adalah rahasia Allah, kata ulama sekarang. Rahasia Allah. Jadi makanya manusia ini dinamakan oleh Allah SWT al-insanu sirru wa nasirru. Jadi jasmani, ruhani. Ruhani ini berlapis-lapis. Di situ ada kolbun, ranahnya toriko, asmaul husna. Kemudian yang terdalam adalah nafsu, jiwa, fuad dengan kata lain. Kemudian setelah itu ruh. Setelah ruh apa? Ada sir. Di belakang sir itu apa? Di balik sir itu adalah innani anallah. Itu yang tidak boleh dibahas. Itu Rabbul Izzati. Kalau yang lain masih bisa dibahas. Jadi di segala makhluk ini ada percikan-percikan nur Allah SWT. Tapi kita ini bukan Allah. Nur berfase. Turun ke Nur Muhammad, terus turun ke alam fisik. Jadi ada fisik-fisik ini ada Nur Muhammad. Di mana saja kita memandang sesuatu, disitulah wajah Allah. Dengan kata lain, nur. Percikan nur Allah SWT. Tapi kita ini bukan Allah. Kapas jadi benang, benang jadi kapas jadi benang, benang jadi kain, kain jadi jas. Tapi jas bukanlah kapas. Tapi jas tidak bisa menafikan yang namanya kapas. Begitu juga diri ini bukan Allah, tapi tidak bisa menafikan Allah. Di balik semua segala sesuatu ini di situ ada Allah. Segala sesuatu yang tidak bersandar kepada Allah, sedetik pun hancur. Semua hukum alam ini ada 15. Di antaranya akan tergantungan kepada Allah SWT. Jadi kalau tidak patuh, tidak tergantung, tidak menggantungkan, tidak patuh kepada Allah SWT, sesat itu pula akan hancur. Mudah-mudahan bermanfaat.